Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini saya akan berbagi sharing dari pembacaan firman Tuhan yang saya lakukan ya. Dan selalu begitu, saya akan berangkat dari firman Tuhan dan ditambahkan dengan berbagai berkat rohani yang saya dapatkan dari menyaksikan video dan juga persekutuan dengan Tuhan ya. Dan lagi-lagi saya katakan bahwa apa yang saya bagikan itu untuk kesekian kalinya selalu terkonfirmasi dengan orang-orang yang berbeda yang dipakai oleh Tuhan, baik dari Indonesia maupun dari berbagai negara gitu ya. Dan saya akan bagikan di dalam video sharing saya gitu ya. Nah, sebagai awal saya akan sebagai awal dari sharing ini saya akan bagikan firman Tuhan yang saya baca dari Kejadian ya. Jadi saya sekarang mulai lagi membaca ulang Perjanjian Lama gitu ya, dan sangat menikmati dan semakin menikmati, karena kalau kita menikmati firman Tuhan itu ya, pembacaannya itu kita sering sekali saya sendiri merasa kok udah nyampe ya, udah selesai gitu ya. Perjanjian baru kemarin baru berakhir, gak kerasa udah selesai Wahyu. Kemudian saya kalau udah selesai satu putaran dengan teratur, saya ada kalanya memperdalam kitab-kitab tertentu. Nah, yang saya pembacaan secara teratur kembali lagi ke Kejadian gitu ya. Ke Kejadian ya, Perjanjian Lama gitu ya. Nah, saya akan bagikan rema. Sebetulnya ini adalah bukan rema baru. Nah, tetapi saya berharap lewat pengulangan ini ya, berharap bisa memberikan makna ya, profound understanding ya, pengertian yang lebih mendalam. Dan saya juga sedang fokuskan untuk pesan firman perihal membangun hubungan pribadi dengan Tuhan gitu ya. Nah, berharap dengan pengulangan, kemudian juga dengan pendalaman yang lebih baik, lalu cara yang lebih baik, berharap bisa memberikan pengertian yang jauh lebih mendalam dan tajam kepada setiap orang yang mendengarkannya gitu ya. Nah, tadi saya katakan sebetulnya bukan pesan yang terlalu baru buat kita yang sudah bertahun-tahun di dalam pelayanan ini, dan juga bukan sesuatu yang baru kalau kita mendengarkan. Tadi kan saya katakan kita akan dengarkan konfirmasi dari orang yang berbeda ya, baik dari dalam maupun luar negeri gitu ya. Bagi kita yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam pelayanan ini, sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan sharing saya, ini bukan sesuatu yang berbeda ya. Termasuk rekomendasi video yang nanti yang saya bagikan, itu bukan sesuatu yang beda ya, karena memang sumbernya adalah firman Tuhan gitu ya. Dan memang kalau orangnya sama, maksudnya ini bukan orang secara fisik ya, orangnya sama-sama bergaul dengan firman Tuhan, sama-sama memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan,
maka apa yang didapatkannya itu akan selalu ada konfirmasi, akan ada persamaan, gitu ya. Nah, saya akan mulai dulu di dari Kejadian 6 ya, Kejadian 6. Saya baca mungkin hanya beberapa ayat saja ya. Di ayat 9 dikatakan seperti ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, ya. Seperti yang saya buatkan dalam video short gitu ya, bahwa Tuhan tidak menyelamatkan orang yang beragama Kristen, ya. Sebab Matius 7:21 juga berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Siapakah yang berseru kepada Tuhan Yesus kalau bukan orang Kristen sendiri? Nah, yang mereka pergi ke gereja atau hanya berKTP Kristen, itu bukanlah jaminan bagi seseorang untuk diselamatkan. Tetapi melakukan kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan tentunya adalah seperti yang diteladankan oleh Nuh. Bagaimana hidupnya itu benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya sangat percaya sekali dengan kebenaran firman Tuhan ini, dan saya berpegang dengan ini karena saya tahu Tuhan itu setia dan dia akan bertindak seturut dengan firman-Nya, karena itulah firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kenapa Nuh diselamatkan oleh Tuhan? Ya, ini poinnya pertama. Bukan karena dia keturunan berasal dari bangsa pilihan, ya, bukan. Tetapi ayat ini dengan sederhana memberitahukan kita, karena Nuh itu hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ya, kita yang membaca firman Tuhan tentu sudah tahu bahwa Tuhan itu melihat kita, melihat saya sedang rekaman sekarang, melihat saudara yang sedang melihat video ini sekarang. Bahkan Tuhan itu bukan cuma melihat kita secara fisik, tetapi juga menilik ya, atau menelisik hati kita dan pikiran kita. Dia tahu bahkan bukan cuma kita secara fisik, tapi kedalaman hati kita dan jalan pikiran kita, ya. Tuhan juga memperhatikan dari surga untuk melihat apakah ada orang-orang yang bersungguh hati untuk melimpahkan kekuatannya. Itu dari firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Allah yang hidup, yang kekal selama-lamanya, akan bertindak dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia mencari orang yang bersungguh hati, dia mencari orang benar. Jadi dia memperhatikan kehidupan kita. Apakah kita hidup benar? Apakah kita hidup bercela di hadapannya? Tuhan tahu. Nah, itulah yang selalu saya sadari dan menyadarkan diri saya. Tuhan lihat, ada mata, ada sepasang mata yang memperhatikan seluruh kehidupan saya. Orang lain, orang-orang yang saya layani, boleh nggak tahu saya. Orang-orang yang di sekitar saya, saudara saya, boleh nggak tahu saya. Tetapi saya yakinkan dan ingatkan diri saya, Tuhan melihat. Bahkan ketika saya tidur, ya. Jadi saya kasih tahu kepada kita dengan tegas, karena saya peduli untuk keselamatan jiwa kita. Saya kasih tahu kepada kita bahwa Tuhan tidak menyelamatkan kita karena kita berasal dari keluarga Kristen keturunan. Kita ke gereja bahkan setiap minggu ataupun melayani. Enggak, itu tidak menjadi jaminan. Patokan keselamatan seseorang, pembelaan Tuhan adalah, kegenapan janji Tuhan adalah hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup kudus, hidup suci dengan perkataan dan pikiran, perbuatan kita.
Ya. Ini poin pertama. Lalu kenapa? Ya, poin pertama. Jadi kenapa Nuh diselamatkan oleh Tuhan? Karena hidupnya benar dan tidak bercelah di hadapan Tuhan. Di kitab Mazmur dan juga Perjanjian Lama, tidak hanya satu kali katakan bahwa Tuhan memberkati orang benar, Tuhan menyelamatkan orang benar. Dan sekalipun kita ini di masa-masa yang sukar, maka selalu akan ada perbedaan antara orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dan dengan yang tidak. Ya, ini yang saya mau sampaikan lewat video ini, dan sebagai poin pertama yang saya katakan tadi, hiduplah benar di hadapan Tuhan dalam perkataan, dalam pikiran dan juga perbuatan. Dan keyakinan inilah, walaupun sebetulnya belum sempurna, keyakinan inilah yang membuat saya merasakan damai sejahtera Tuhan, aman dan yakin. Keyakinan itu kan harus, kepercayaan itu harus bahwa aku nanti akan bersama dengan Tuhan. Ya, lewat kesadaran kita bahwa kita telah hidup benar di hadapan Tuhan, kita telah berjuang setiap hari untuk hidup seturut dengan firman-Nya. Lalu kenapa kemudian itu kan rencana Tuhan menyelamatkan Nuh karena Tuhan dia hidup benar, gak bercela. Lalu poin kedua yang penting adalah kenapa Nuh kemudian bisa mendengarkan suara Tuhan, ya. Saya loncat dulu ke ayat 7. Dikatakan di sana bahwa Tuhan sudah berfirman kepada Nuh, ya. Kalau nanti baca lanjutan ayat-ayat sebelumnya dari pasal 6, ya, tentang riwayat Nuh, Tuhan memerintahkan dia untuk membuatkan bahtera, gitu ya. Lalu ayat 7, pasal 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini, ya. Jadi diulangi lagi. Tuhan, ini pengulangan, ya. Jadi jangan komplain sama seperti orang itu, ya, karena firman Tuhan pun suka mengulang-ulang sesuatu yang penting, gitu ya. Nah, dikatakan seperti ini, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dari sisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapan Tuhan, ya. Jadi Tuhan kemudian menyelamatkan Nuh, spare Nuh, meluputkan Nuh, itu karena Nuh memiliki sikap hidup, praktek hidup benar. Dia berusaha untuk seperti Daud, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, tetapi poin yang kedua seperti yang saya katakan tadi, kenapa Nuh bisa mendengarkan suara Tuhan itu, ya? Nah, lewat firman Tuhan ini kita tahu, kita bisa belajar, dan saya saksikan itu dalam kehidupan saya, ya. Bergaul dengan Tuhan itu adalah kunci untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Pergaulan itu dalam berbagai bentuk, mulai dari pergaulan dengan firman Tuhan, ya, pergaulan dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan tiap-tiap hari. Saya sudah katakan, inilah yang membuat saya berubah, inilah yang membuat saya kuat, ini yang membuat saya mengerti kehendak Tuhan, bahkan mendengarkan suara Tuhan di dalam batin saya, itu karena gaya hidup ini sikap seperti ini saya hidupi, ya. Bahkan sebetulnya bukan sejak 2015 saya bersungguh-sungguh kepada Tuhan dan melayani, gitu ya. Ketika lahir baru pertobatan tahun 98, ketika saya dilayani pertobatan, saya nggak pernah namanya tidak baca Alkitab. Bahkan, ya, sebelum saya dilayani pertobatan, ya, mundur lagi beberapa tahun sebelumnya, saya sudah mulai membuka Alkitab, membaca Alkitab. Nah, dan pergaulan itu kan untuk kemudian menjadi peka dengan Tuhan itu nggak instan, butuh waktu, butuh
butuh kesetiaan untuk kita dipertajam mendengarkan, membedakan suara Roh Kudus dan yang bukan suara Roh Kudus, atau bahkan dengan suara hati kita sendiri. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Brandon pada video terbarunya. Untuk sekarang dia bisa mendengarkan suara Tuhan. Di dalam video itu dikatakan dia sudah setia loh, 16 tahun. Coba bayangkan. Sudah setia 16 tahun untuk berdoa. Salah satu fokus panggilan Tuhan dalam hidupnya adalah untuk berdoa. Dia udah setia loh. 16 tahun. Jadi bukan sesuatu yang instan, kemudian Tuhan pilih Brandon. Dari video terbarunya itu saya tahu bahwa oh ternyata dia sudah belajar setia, belajar konsisten untuk membaca firman Tuhan, terutama berdoa 16 tahun sebelumnya. Akhirnya kemudian bahasa saya, Tuhan udah memperhatikan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana dia setia, bagaimana dia konsisten, bagaimana dia menjaga hidupnya. Lalu panggilan Tuhan dalam kehidupannya datang, dan Tuhan dia bisa peka untuk mendengarkan suara Tuhan karena kehidupan dan fondasi yang dibangun sebelumnya. Nah, saya katakan tadi bahwa lagi-lagi bukan untuk menyombongkan diri, tapi sebagai kesaksian, saya pun seperti itu. 10 tahunan yang ke belakang terjun dalam pelayanan yang total di media sosial, bahkan ketika pertobatan 98, saya sudah setia untuk membaca firman, untuk berdoa, walaupun dulu-dulu itu masih belum sesungguh-sungguh sekarang gitu ya, berbahasa roh gitu ya, membangun kerohanian. Saya lakukan itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk menjadi seperti ini. Ya, jadi bagaimana supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Baik tentang kehidupan yang sekarang kita di akhir zaman, untuk kita mengerti agenda Tuhan di dunia roh, ya. Karena kita ini kan hidup di dalam dua dunia. Dunia fisik yang kita jalani sehari-hari dengan keluarga kita, dengan lingkungan kita, lingkungan gereja, di bangsa kita, itu kan kehidupan jasmani. Tapi kita hidup di dunia roh bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, gitu kan. Nah, untuk bisa peka dengan dunia ini adalah dunia rohani, di mana kita bisa mengalami damai sejahtera Tuhan, mengerti kehendaknya, mendengarkan suaranya. Kita harus membangun kerohanian kita dengan pergaulan dengan kerohanian tadi. Baca firman Tuhan, membangkitkan manusia rohani kita, kemudian juga melakukan pujian penyembahan. Saya kan sudah katakan kemarin, saya berketetapan hati kan untuk mencari Tuhan, itu 3 kali sehari. Dan itu saya lakukan, Tuhan melihat itu dari surga. Ya, termasuk di dalamnya praktek hidup saya. Ya, pergaulan ini, pengalaman dengan firman ini yang membuat kita bisa peka untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Karena sejatinya Tuhan itu mau bicara dengan kita. Sama seperti Bapa ingin mendekat kepada anaknya. Dari dulu kalau kita baca dari perjanjian lama, ketika Adam dan Hawa pun jatuh, inisiatif untuk mendekati manusia itu siapa? Tuhan sendiri. Dan karena kasih sayang yang besar di luar pemikiran kita, selalu inisiatif itu datang dari dirinya sendiri. Jadi ketika kita melakukan bagian kita, percayalah, Tuhan yang punya perilaku yang sama, yang melihat hati kita, juga akan menyatakan dirinya kepada kita. Ketika kita menunjukkan kesungguhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Ya, jadi saya berangkat dari firman Tuhan dulu, ini pegang sungguh-sungguh. Ya, poin pertama tadi, ya, Tuhan tidak menyelamatkan orang-orang karena beragama Kristen, keturunan Kristen, ke gereja setiap minggu, bahkan dia mungkin fanatik berdebat di media sosial atau aktif pelayanan. No, bukan. Tapi kebenaran hidup kita
yang menyelamatkan. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyelamatkan orang benar. Tuhan memberkati orang benar. Itulah yang akan terjadi, dan itulah syarat untuk pemeliharaan Tuhan, penyelamatan Tuhan atas hidup orang. Percaya Tuhan itu tentunya sebagai awalnya. Percaya Yesus Tuhan adalah Allah yang benar dan juru selamat, dia raja. Tapi tidak cukup hanya itu, harus harus memiliki komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, itu harus dibangun dengan kesetiaan dan konsistensi untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, salah satunya adalah, dan memang harus diawali dengan firman Tuhan, dan juga memiliki persekutuan yang teratur, membangun kerohaniannya bagi mereka yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan juga memuji Tuhan. Setiap hari harus dibangun persekutuan dengan Tuhan. Lama-lama dia bisa peka apa yang Tuhan mau. Bahkan hal kecil aja ya, seperti tadi malam. Biasanya kan saya, udah saya katakan, siang dan malam, tapi rasanya nanti habis rekaman ini saya akan pujian penyembahan seperti biasanya dari YouTube gitu ya. Tapi tadi malam itu nggak lakukan pujian penyembahan dari YouTube, karena ada dorongan, tenang sekali, udah rasakan hadirat Tuhan, saya pengen langsung berlutut aja, berkomunikasi sama Tuhan. Nah, maksudnya adalah hal-hal seperti ini saja kita bisa peka. Nggak harus pakai suara yang audible, ya, yang hari ini kamu gak usah dengarkan dari YouTube, gak ada yang aneh-aneh begitu. Seperti yang saya katakan tadi, saya itu bisa mengerti, menangkap suara Roh Kudus itu langsung di dalam batin. Ya, oh ya, saya harus lakukan hari ini langsung masuk hadirat Tuhan saja, berlutut, berbahasa roh, menyembah, lalu berkomunikasi dengan Tuhan. Hal sederhana itu pun saya sudah bisa memahami apa yang Roh Kudus mau saya lakukan setiap hari. Demikian juga untuk hal-hal yang lain, ya. Nah, yang bagian kedua ini sharing saya adalah untuk menegaskan kepada kita tentang di mana kita sekarang, ya. Di mana kita sekarang. Nah, khusus untuk kita yang berada di grup WA, nanti rekomendasi videonya saya bagikan untuk kita yang untuk kita nikmati hari Rabu. Ini saya rekaman hari Selasa ya. Untuk hari Rabu supaya dicicil gitu, supaya dicicil untuk melihat, untuk menontonnya gitu ya. Karena saya sendiri pun begitu, karena berbagai faktor, mungkin karena kesibukan atau lain hal, saya juga nggak selalu paksakan untuk menonton, misalnya kayak Brandon punya video sekaligus satu kali gitu ya. Kalau ada waktu ya mungkin per 10 sampai 15 menit. Atau kadang-kadang cuma 5 menit. Karena saya juga sambil analisa kalimatnya, sekalian saya untuk mempertajam pendengaran saya. Terus kemudian kadang-kadang saya bahkan kalau nggak terlalu lelah, saya ikutin juga bicaranya. Namanya itu kalau di pembelajaran bahasa Inggris kayak shadowing ya. Shadowing itu berarti kita ngikutin dia cara ngomong gitu ya. Nah, jadi nanti saya bagikan untuk hari Rabu supaya kita mencicilnya. Nanti penegasannya untuk sharing hari Jumat ini gitu ya. Nah, jadi saya mau bagikan di paruh kedua ini adalah tentang di mana kita sekarang berada ya. Rekomendasi video untuk hari Rabu itu berasal dari Nabi Tuhan ya, tapi bukan sesuatu yang asing bagi kita ya, dari Sadu ya, yang mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh firman, yang mengkonfirmasi apa yang didapatkan oleh Brandon juga. Dan saya percaya dan saya rasa itu. Jadi sekarang itu yang terjadi adalah bagaimana bangsa-bangsa yang dinubuatkan di Yehezkiel itu, kita kan nggak tahu. Kita di Indonesia rata-rata gitu ya, kita di Asia, di Asia Tenggara ya, kita nggak tahu apa yang direncanakan oleh
beberapa negara yang memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab, ya. Salah satunya Iran, ya. Pada rekomendasi video hari Senin, ya, saya juga udah bagikan, ada orang yang berbeda yang khusus mengamati pergerakan bangsa-bangsa, ya. Nah, Sadu juga berpesan bahwa ada beberapa negara yang menyertai Iran yang memang sudah merencanakan penyerangan terhadap Israel, ya. Nah, yang saya mau katakan adalah, lagi-lagi saya katakan, konfirmasi yang saya dapatkan di hati ini datang dari orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan seperti ini, ya, untuk mengingatkan kita ini di fase apa sih sekarang, gitu ya. Nah, kita ini di fase, jelas secara konsisten saya katakan, pertama kita di zaman akhir, ya, kita akan masuk pada masa-masa yang lebih sukar, lalu kemudian juga kita menantikan kebangunan rohani dan pengangkatan orang percaya, ya, yang tentunya seperti firman Tuhan, yang hidup benar, hidup tidak bercela, dan bergaul dengan Tuhan, ya. Saya mengucap syukur untuk apa yang saya capai sekarang, dan itu buah daripada kesetiaan dan konsistensi saya selama ini, gitu ya. Bisa peka dan mendapatkan hal yang sama dengan jelas dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang ini. Tidak ada penolakan, tidak ada keraguan, justru konfirmasi dengan apa yang saya dapatkan, ya. Bahwa kita ini benar-benar udah di kegenapan tentang kitab Yehezkiel, gitu ya. Bagaimana bangsa Israel nanti akan dikepung, dan saya bisa merasakan urgensinya seperti yang saya katakan tadi di dunia roh, ya. Kita ini sebetulnya kalau saudara dan khusus para sahabat melakukan teladan orang-orang luar biasa di luar sana, ya, termasuklah Sadu, ya, yang saya tahu juga dia bukan cuma doa pagi atau malam, tapi siang hari juga Brandon yang banyak berdoa, yang masuk ke dunia rohani, ke alam roh, ini jangan dimaksudkan alam rohani kayak perdukunan, gitu ya. Tapi masukkan alam rohani kita itu adalah hadirat Tuhan. Kita masuk dalam pergaulan dengan firman Tuhan, pasti akan dapatkan, rasakan urgensinya, kritikalnya kita sekarang di mana itu bisa tahu. Makanya yang saya terus utamakan adalah mencari Tuhan. Saya sudah semakin terlatih untuk tidak lagi membiarkan pikiran saya memikirkan tentang kekhawatiran, ketakutan, gitu ya. Dan saya mengalami sendiri di dalam batin saya apa yang mereka sampaikan. Kita ini sudah berada di masa yang sangat kritis, gitu ya. Kalau itu terjadi nanti secara dengan tiba-tiba, ya, tentu eskalasi perang akan meningkat, gitu ya. Masa sukarnya juga semakin menjadi-jadi. Tetapi kita yang hidup benar, ya, yang hidup tidak bersalah, yang bergaul dengan Tuhan, kita akan, selain kita semakin mengerti, kita nggak perlu khawatir. Karena kembali kepada kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan sebelumnya, akan ada perbedaan antara orang benar dan orang yang fasik, ya. Sebagaimana, sama juga Brandon katakan itu, saya juga katakan, sebagaimana dulu Tuhan membuat perbedaan antara orang Israel yang diselamatkan dari kelaparan di tanah Goshen, ya, demikian Tuhan akan menyelamatkan kita yang terus percaya kepada Tuhan, hidup benar, memperhatikan sikap hidup kita, terus mengutamakan pergaulan kita dengan Tuhan. Kita nggak perlu khawatir, karena Tuhan juga tegaskan firman ini ke Brandon bahwa saya
memegang firman Tuhan, dan saya juga percaya apa yang dipesankan Tuhan kepada Brandon yang seturut dengan firman Tuhan, bahwa dia akan memelihara anak-anaknya. Dia akan memelihara orang-orang yang dikasihinya. Tuhan akan buat berbeda. Bagaimanapun kacau balaunya dunia, tetapi orang yang takut Tuhan, orang yang hidup benar, itu akan ada dalam perlindungan, pengamatan, penjagaan Tuhan. Gitu ya. Nah, kita ini akan dibuat berbeda oleh Tuhan. Tadi saya katakan, kalau Tuhan berikan saya kesempatan lagi, Tuhan belum datang, katakanlah 5 tahun yang akan datang. Saya karena hasrat dari dalam itu kuat, dan saya mau lakukan bahkan lebih sungguh setiap hari. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana lagi nanti semakin saya peka lagi dengan suara Tuhan. Karena itu salah satu kerinduan saya saat ini, ya. Bagaimana Tuhan pakai aku di bangsaku, di kotaku ini menjadi alat. Kalau Tuhan pakai Brandon, Tuhan pakai juga orang-orang yang sungguh-sungguh di luar sana. Kerinduan saya hari-hari ini adalah bukan hanya untuk diri saya sendiri, saya masuk hadirat Tuhan, tapi punya kerinduan yang besar untuk saya juga dipakai di akhir zaman ini untuk keselamatan kota dan juga bangsa. Karena, ya, perhatikan ini, salah satu cara kita juga untuk atau sekalian aja saya katakan hal-hal yang kita bisa jadikan penilaian, selain kalau saya sih saya tahu ini dari Tuhan apa enggak gitu ya. Yang kita bisa dengarkan dari apa yang dibicarakan seseorang, ini dari Tuhan apa enggak gitu ya. Salah satu beberapa hal lah. Pertama, dia akan berbicara tentang hidup benar, hidup dalam buah pertobatan. Dia akan berbicara untuk baca firman ya. Termasuk video yang saya saksikan terakhir dari Brandon, dia bilang gini, sesuatu yang saya ucapkan juga berkali-kali. Lagi-lagi saya katakan orangnya beda tapi pesannya itu sama. Dia bilang tadi malam gini, sediakan untuk fondasi yang paling benar itu adalah firman Tuhan. Sediakan 20-30 menit untuk membaca firman Tuhan. Karena itu adalah fondasi yang benar. Dia bilang gini, lebih baik saudara Anda tidak menyaksikan video saya, apalagi video-video di luar sana yang aneh-aneh gitu ya. Lalu kemudian mengabaikan firman Tuhan. Lebih baik baca firman Tuhan daripada nonton video. Itu kan juga saya katakan kan. Lebih baik mendengarkan video, lebih baik baca firman, gak usah dengarkan sharing saya. Sharing saya itu nggak lebih penting daripada firman Tuhan. Justru kalau udah kerohaniannya mantap, udah dibangun oleh firman Tuhan, dapat sharing baru berguna, baru kayak nendang gitu ya, berasa gitu. Tapi kalau kerohaniannya mati, gak baca firman Tuhan, ya nggak bisa rasa apa-apa di sini. Nah, kembali yang saya katakan tadi, cara menilai itu dari Tuhan apa enggak? Ya, selain kalau saya sudah tahu ini dari Tuhan apa enggak, apa yang dibicarakannya? Dia juga akan bersaksi tentang hubungannya dengan Tuhan. Lalu, yang nggak boleh ketinggalan adalah dia akan berbicara tentang jiwa-jiwa, ya, jiwa-jiwa, ya, keselamatan jiwa-jiwa. Karena itulah makanan, Yesus berkata itulah makananku. Itu yang penting, gitu ya. Bahkan di akhir zaman ini pun satu kali lagi seperti yang dikatakan one last calling gitu ya, seperti panggilan terakhir, satu kali lagi panggilan terakhir adalah untuk Tuhan mau pakai orang-orang yang bersungguh ini. Dan itu yang saya katakan tadi, kerinduan hati saya untuk sekali lagi Tuhan pakai, ya. Makanya saya bilang, Tuhan, use me as an instrument, as a tool in your hands, sebagai alat di tanganmu untuk keselamatan kotaku ini. Sambil saya bersiap-siap, doaku untuk kota, untuk bangsa, untuk pakai saya Tuhan, untuk keselamatan jiwa-jiwa gitu ya. Nah, itu salah satu tandanya. Jadi kalau kalau orang hanya untuk berdebat, ya, ada dulu salah seorang oknum yang bahkan saya lihat bapak ini punya gelar S2 ya, master teologi gitu ya, tapi yang dilakukannya itu bukannya kemudian membangun kerohanian, mendengar suara Tuhan, tapi ya debat-debat kayak gitu aja gitu ya. Brandon sih dapatkan
katanya nanti akan kejatuhan YouTuber gitu yang memang dia bikin konten itu bukan tujuan untuk mengajak orang kepada pertobatan untuk baca firman gitu ya, yang memang nggak dengar dari Tuhan gitu ya. Itu sih nanti kita lihat aja. Nggak tahu apakah itu untuk orang-orang di Amerika, nggak tahu. Ya. Nah, yang saya katakan adalah salah satunya adalah untuk kalau kita mau menilai orang adalah dia punya hati yang sama dengan Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Satu kali lagi kebangunan rohani. Di tengah-tengah nanti keputusasaan, kesukaran yang semakin jadi. Nah, dia berdoa untuk jiwa-jiwa dan saya juga merindukan itu gitu ya. Karena memang saya juga tahu, saya juga setuju dengan dia bahwa hanya uh, kehidupan yang uh, desperate, yang putus asa itulah yang nanti membuat sebagian orang akan mulai mencari Tuhan, walaupun kebanyakan juga akan tetap merasa uh, uh, tidak peduli dan mereka layak untuk masuk ke dalam kepada kesukaran yang lebih besar. Makanya saya bilang sama anak-anak yang masih setia, saya sih berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan, punya keyakinan. Jadi saya sangat sedih ketika nanti kalau itu terjadi, Tuhan, uh, uh, karena itu kerinduan bersama dengan Tuhan dalam pengangkatan gitu ya. Kalau akhirnya kamu ketinggalan, di masa sukar itu kamu baru sadar, oh ya benar ya kata tulang gitu ya. Berharap kamu jangan sampai masuk ke situ, jangan sampai harus diinsyafkan dengan kesukaran itu. Mereka yang terus mengeraskan hati, layak, adil bagi mereka untuk masuk ke dalam kesukaran yang lebih besar lagi. Tapi kita yang mau bersungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup benar, mencari wajahnya, membangun persekutuan, hanya punya kerinduan untuk di akhir zaman ini, gak usah pikirkan tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan terikat. Di Mazmur juga saya baca juga Mazmur setiap hari. Tuhan terikat dengan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kesaksian Brandon bahwa Tuhan juga terikat dengan uh, founding fathers dari Amerika yang menyerahkan Amerika ke tangan Tuhan. Dia terikat dengan doa-doa kita, dengan janji Tuhan, gitu ya. Dengan hidup kita juga kayak gitu. Tuhan terikat dengan perkataannya bahwa dia akan membuat perbedaan antara orang benar dan yang tidak benar. Orang yang beribadah dan yang enggak. Fokus kita adalah bagaimana kita selain terus menjaga hidup, membangun persekutuan dengan Tuhan, punya kerinduan satu lagi. Kita bisa dipakai. Karena itulah kenapa Tuhan tidak seperti Brandon katakan, nggak langsung bawa kita pulang yang dalam pengangkatan. Karena Tuhan mau pakai sekali lagi menjadi alat untuk keselamatan orang-orang pada the last revival, revival terakhir sebelum pengangkatan. Jadi kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Kita pasti akan dijagai dan dibuat berbeda. Hiduplah benar. Hiduplah tidak bercela. Bergaulah dengan Tuhan mulai dari pembacaan firman Tuhan. Memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tegakkan ibadah. Worshiping time. Punya waktu-waktu untuk menyembah. Dan punya kerinduan untuk, ya tentulah untuk keselamatan orang-orang yang kita kasihi. Saya, untuk orang yang saya layani gitu ya. Keselamatan kota. Itu kita bawa supaya terkonfirmasi lagi kan yang saya katakan itu nanti ketika orang kebangunan rohani itu terjadi, Tuhan akan jemput karena Tuhan akan segera ambil selama mereka dalam kondisi kerohanian yang baik. Khawatir nanti kalau sampai masa kesukaran balik lagi, ada yang meninggalkan Tuhan, ada yang berubah setia gitu ya. Nah, itu agenda yang akan terjadi ke depan. Dan lagi-lagi saya tegaskan, kalau orang berasal daripada Tuhan, dia akan bicara ini. Tapi kalau ada orang yang mungkin seperti tadi saya katakan, ada yang cuma berdebat, ada yang cuma mungkin popularitas, yang hanya menyampaikan pesan-pesan yang aneh-aneh, gak seturut dengan hatinya Tuhan, itu gak dari Tuhan. Apalagi kalau sampai bertujuan untuk menarik kredit, pujian kepada dirinya sendiri, itu udah jelas bagian daripada
penyesat atau bukan dari Tuhan, gitu ya. Jadi lagi-lagi saya katakan bahwa makanya ya, saya akan katakan pada para sahabat ya, saya nggak pernah salah menuntun kalian dari zaman dulu. Ya, di hari terakhir ini pun Brandon katakan juga, ya, yang udah 16 tahun udah setia ternyata berdoa kepada Tuhan gitu ya. Balik lagi pada firman. Nanti saya akan bagikan videonya minggu depan. Sediakan waktu, itulah pondasi yang benar. Membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan itu yang penting. Ya, itu yang penting. Lebih daripada menonton video-video yang lain. Renungkan firman Tuhan, itu akan mengubahkan kita. Itu yang akan menguatkan, membentuk segala macam, dan kita akan mendengarkan suara yang seturut dengan firman Tuhan ini. Sedahsyat apapun nubuatan, ya kan, memang nubuatan dari firman Tuhan, tapi tetap itu tidak menggantikan firman Tuhan. Ini memang udah istimewa. Ini memang udah suara Tuhan. Dan ini dibentuk ratusan tahun dan ada kuasanya. Jadi jangan punya kekristenan itu hanya, saya tahu banyak orang Kristen yang hanya suka dengarkan lagu-lagu pujian dari berbagai channel di YouTube. Itu bukan sesuatu yang salah. Tapi tidak betul kalau hanya begitu. Ada juga orang Kristen yang hanya suka dengarkan pesan roh, pesan Tuhan, bahkan yang suka cuma nonton debat. Itu nggak benar. Bahkan menonton sharing-sharing, termasuk saya, bahkan Brandon berkata, itu nggak lebih penting. Yang paling pondasi adalah firman Tuhan. Yang paling pokok adalah firman Tuhan. Itu yang saya katakan. Yang saya bersyukur bahwa Tuhan Roh Kudus, terima kasih bahwa saya nggak pernah salah untuk menuntun orang selama ini. Kan bahaya sekali kalau melayani tapi menuntun orang pada kesesatan. Saya yang nanti mengalami penderitaan yang tiada taranya karena saya telah menyesatkan orang, ya, menuntun orang kepada pondasi yang salah. Baca firman Tuhan dan bangun persekutuan dengan Tuhan, gitu ya. Itu yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Ayo kita belajar untuk hidup benar. Perhatikan cara hidup kita. Apa yang ada di otak kita, apa yang ada yang kita praktekkan. Saya selalu teringat doanya pemazmur, jauhkan mataku dari hal-hal melihat hal yang hampa. Terus hati kita juga dijaga kemurniannya. Jangan sampai menyimpan yang namanya kepahitan, kemarahan, apapun juga. Yang ada adalah hanya belas kasihan, pengampunan. Itu yang kita harus hidupi. Kemudian juga bergaul dengan firman Tuhan. Jadi teruskan itu, ya. Dan satu lagi saya mau tambahkan, kemarin saya dengarkan kata-kata yang menguatkan, yang sebetulnya itu adalah kata-kata seperti closing statement dari oknum hamba Tuhan yang biasa saya rekomendasikan videonya, terdengar sebelum masuk ke pujian penyembahan terakhir. Jadi saya pas pujian di awal itu, kita yang melihat videonya udah ngerti ya, kan kalau beliau ini habis karena memang dia suka memuji Tuhan ya, itu juga seperti gaya hidup saya juga. Habis beliau itu tutup firman khotbah, menyembah lagi, bahkan memuji lagi gitu kan. Nah, jadi maksudnya kepotong di situ. Saya dengar perkataan yang sangat menguatkan. Saya nggak perlu minta pengakuan daripada manusia tentang pelayanan saya. Terhadap anak-anak ini juga saya katakan, kalau kamu datang, saya akan perhatikan baik, melayani kamu dengan sungguh-sungguh. Tetapi, dan Brandy juga katakan, lakukan itu semua hanya seperti untuk Tuhan. Belajar untuk mengasihi gitu ya, lakukan. Dan itu yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Soal respons manusia, besarnya pelayanan orang, terkenalnya nama orang, itu tidak dijadikan ukuran gitu ya. Tapi bagaimana Tuhan melihat hati kita, melakukan dengan kesungguhan, itu yang berharga di hadapan Tuhan. Saya pun dalam pelayanan seperti itu, mendoakan orang, membagikan sharing, melayani anak-anak yang ada. Saya nggak menjadi stres karena nggak kelihatan seperti pelayanan pada umumnya dan butuh pengakuan orang. No, saya nggak cari itu. Saya cari, yang saya utamakan adalah perkenanan Tuhan. Bagaimana saya melakukan semuanya, mendoakan anak-anak ini,
berbagi semuanya, ya turut dengan firman Tuhan. Saya nggak cari pengakuan orang, popularitas, dan sangat mengerikan kita diakui, dikenal orang, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Ya, itu sudah menjadi prinsip dasar dalam kehidupan saya, gitu ya. Kita sudah berada di zaman itu, ya. Saya sudah terus bagikan pada kita selain mimpi tentang rapture, kemudian pesan Brandon, kemudian juga Sadu mendapatkan apa yang sama dengan yang sama dapatkan oleh Brandon. Saya juga sudah bagikan dari Watchman River, ya, channel ini juga khusus dia punya kapasitas membagikan tentang pergolakan bangsa-bangsa yang memang ada kaitannya dengan kegenapan firman, gitu ya. Perhatikan itu dan sungguh-sungguhlah memperhatikan hidup benar dan tidak bersalah di hadapan Tuhan. Bayar harga untuk membangun pergaulan dengan Tuhan. Saya bangun itu dalam kehidupan saya. Ya, tadi saya minum kopi, ya, kopi pahit, saya berbahasa roh, saya katakan, for the Lord is good and His mercy endures forever. Saya perkatakan firman Tuhan yang membangun iman. Dan pergaulan itu tidak hanya terjadi di ruang doa, tapi sepanjang hari. Bangun itu. Itu yang jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang buat kita peka terhadap Tuhan. Bangun itu. Hanya orang-orang yang memisahkan dirinya, memperhatikan cara hidupnya, yang layak bersama dengan Tuhan dalam pengangkatan. Dan mereka yang terus mengeraskan hati, mereka akan menerima keadilan Tuhan. Bukan Tuhan jahat, memang adil untuk mereka berada di masa kesukaran yang lebih lagi. Berharap ketika mereka masuk ke sana, mereka bisa bertobat. Kalau ternyata mereka semakin murka, semakin marah sama Tuhan, semakin mengutuki Tuhan, yang ada adalah kebinasaan yang kekal. Yuk, selama masih ada waktu, kita mau berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup tidak bercela. Baca firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Harus punya keyakinan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan terus upgrade apa yang bisa di-upgrade. Kepekaan, pelayanan kepada jiwa-jiwa, beban kepada jiwa-jiwa, kasih kita. Itu yang kita lakukan sekarang. Nah, kiranya sharing ini terus membangunkan kita. Dan bukan cuma sebetulnya untuk diselamatkan, tapi punya beban. Ya, saya itu untuk saudara-saudara saya, ya, saya kan 3 kali berdoa sehari. Saya sampai fokuskan mungkin pada doa. Misalnya katakan pagi saya hanya khusus bersyafaat untuk orang-orang saya layani. Mungkin siangnya khusus untuk saudara-saudara saya, gitu ya. Akan ada bedanya. Nasib suatu keadaan atau hidup orang ketika ada yang mendoakan dibanding dengan dan yang tidak ada yang mendoakan. Dan selalu saya katakan, engkau penjawab doa, gitu ya. Saya rindu terus bersama dengan orang-orang yang saya kasihi, saudara-saudara saya di dalam kekekalan. Kalau belum melihat perubahan itu, saya tetap taruh iman kepada Tuhan. Entah mungkin mereka di akhir hidupnya mereka ketemu dengan Tuhan. Dan bahkan juga saya katakan, Tuhan, saya melayani orang-orang dan saya rasakan udah lakukan doa yang terbaik untuk saudara saya. Tapi kadang kan saudara itu, yang bersaudara itu kurang mendengar yang dikatakan oleh saudaranya, gitu ya. Dan makanya saya doakan, Tuhan, kirimkan juga orang yang berbeda yang kau pakai untuk keselamatan jiwa mereka. Dan saya katakan, Tuhan, engkau setia. Saya akan lakukan bagian saya. Tetap ingat ya Tuhan, saudara-saudara saya, gitu ya. Lakukan doa-doa itu. Oh ya, dan di akhir ya saya katakan, sebagaimana firman Tuhan juga katakan, kita harus berdoa untuk Israel, ya. Jadi nanti setelah dengarkan video untuk hari Rabu, Sadu juga katakan itu, kita tetap tidak salah untuk mendoakan keselamatan orang Israel, walaupun memang udah ada nubuatan tentang itu. Tapi itu nggak kemudian bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kita nanti akan ada pokok doa untuk mendoakan bangsa Israel, gitu ya. Keselamatan, kedamaian bangsa Israel. Akhirnya sharing sederhana ini terus membuat kita, membangunkan kita. Yang masih mau bangun, jangan nanti bangunnya ketika udah masa kesesakan yang jauh lebih berat. Ya, dan percaya kepada Tuhan. Tuhan itu setia. Dia
memperhatikan hidup orang-orang di planet ini. Siapa yang hidup benar, siapa yang hidup sungguh-sungguh, dia akan nyatakan dirinya, dia akan selamatkan mereka, dia akan setia dengan apa yang difirmankan, dia akan menyelamatkan dan memberkati orang benar. Gitu ya, terus bangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, tetap bersemangat untuk kita dalam menjalankan PAR. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.